Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Sahabat rumah belajar, berjumpa kembali dengan saya, Mamat Liputo, Duta Rumah Belajar tahun 2017 asal Provinsi Gorontalo, yang saat ini tengah melaksanakan tugas di SMA Negeri 1 Tibawa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu jurnal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Jurnal tersebut adalah jurnal khusus. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Itu pada materi semester ganjil. Tetapi, untuk perusahaan dagang, terdapat salah satu jurnal yang disebut dengan jurnal khusus. Seperti apa jurnal khusus tersebut? Yuk, kita lanjutkan materi ini. Sahabat rumah belajar, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 3.5 adalah menganalisis siklus akuntansi pada perusahaan dagang, dan 4.5 membuat laporan keuangan perusahaan dagang. Sahabat rumah belajar, pada pertemuan ini indikator yang akan kita pelajari yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian jurnal khusus. Sementara yang kedua adalah menyusun jurnal pembelian dan pengeluaran kas. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jurnal umum, di mana jurnal umum ini adalah untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan. Tetapi semakin banyak frekuensi terjadinya transaksi tersebut, maka perlu adanya suatu jurnal yang khusus mengelompokkan transaksi-transaksi yang frekuensinya terjadi secara berulang. Hal ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan besar. Pada perusahaan kecil, jurnal umum mungkin masih efektif untuk kita gunakan. Tetapi pada perusahaan dagang yang besar, maka transaksi-transaksi tersebut yang biasanya terjadi berulang akan dikelompokkan menjadi satu jurnal. Khususnya untuk perusahaan dagang, di mana frekuensi transaksi semakin banyak. Oleh sebab itu, perlu adanya pencatatan terhadap transaksi tersebut secara sendiri-sendiri. Seperti perusahaan banyak pengeluaran, maka transaksi-transaksi tersebut kita catat dalam jurnal pengeluaran. Dengan demikian, jurnal khusus adalah suatu metode yang digunakan untuk mengikhtisarkan transaksi dan menjadi pekerjaan mendasar pada kegiatan akuntansi. Jurnal khusus ada 4 macam. Yang pertama adalah jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Sementara jurnal umum adalah pelengkap dari jurnal khusus tersebut. Untuk pertemuan kali ini, kita khusus membahas tentang jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Sahabat rumah belajar, jurnal pembelian adalah suatu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara kredit. Semua pembelian, baik itu dengan faktur maupun dengan pembayaran tertunda. Sementara untuk jurnal pengeluaran kas berguna untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas, baik itu pembelian tunai maupun pembayaran beban-beban dan lain sebagainya. Bagaimana proses pencatatan transaksi ke dalam 2 jurnal tersebut? Kita lanjutkan materi pelajaran kita.
Baiklah sahabat rumah belajar, sebelum kita masuk ke jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas, sebaiknya kita mengetahui dulu perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Jadi ada seperti sudah jelaskan sebelumnya bahwa terdapat jurnal umum dan jurnal khusus, dan mari kita bedakan keduanya. Yang pertama, dilihat dari bentuk, jurnal umum terdiri atas kolom tanggal, keterangan, referensi, jumlah, debit, dan kredit. Sementara jurnal khusus disesuaikan dengan kebutuhan atau transaksi yang sejenis. Sementara dari segi pencatatan, jurnal umum, semua transaksi dicatat ke dalam jurnal umum secara kronologis. Sementara pada jurnal khusus, transaksi-transaksi yang terjadi dicatat ke dalam jurnal khusus tertentu, seperti misalnya transaksi pengeluaran akan masuk ke dalam jurnal pengeluaran. Selanjutnya adalah pemindah bukuan ke buku besar. Untuk jurnal umum, pemindah bukuan jurnal khusus ke buku besar dilakukan secara periodik, biasanya setiap akhir bulan. Untuk jurnal khusus, pemindah bukuan jurnal umum ke buku besar dilakukan setiap kali terjadinya transaksi. Selanjutnya dilihat dari aspek penggunaan, hanya ada perusahaan jasa dan perusahaan dagang kecil yang transaksinya tidak begitu banyak. Itu untuk jurnal umum. Sementara untuk jurnal khusus digunakan pada perusahaan besar, dan bila transaksi yang sejenis sudah sering terjadi secara berulang-ulang. Selanjutnya adalah manfaat jurnal umum. Yang pertama adalah memungkinkan pembagian pekerjaan. Terus yang kedua, memudahkan pemindahan bukuan besar. Dan yang ketiga, memungkinkan pengendalian intern menjadi lebih baik. Selanjutnya kita lihat tentang jurnal pembelian. Ini adalah kolomnya, terdiri dari tanggal, nomor faktur, akun yang dikredit, referensi, termin, pembelian, debit, serba-serbi debit, terdiri dari kolom akun, referensi, jumlah, dan terakhir adalah kolom utang dagang, kredit. Sementara untuk jurnal pengeluaran kas terdiri dari kolom tanggal, nomor faktur, akun yang didebet, referensi, termin, pembelian debit, utang dagang debit, serba-serbi debit yang terdiri dari kolom akun, referensi, jumlah, ada kolom potongan pembelian kredit, dan terakhir adalah kolom kas kredit. Baiklah, untuk praktik bagaimana membuat jurnal pembelian, kita lihat seperti berikut. Terdapat transaksi yang terjadi selama Desember, ya. Kita lihat tanggal 1 Desember itu dibeli barang dagang dari PT Madya Padang seharga 2.900.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30 faktur nomor 27. Tanggal 7 dibeli perlengkapan secara kredit dari PT Metro Jakarta seharga 1.200.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30 faktur nomor 65. Tanggal 8 Desember dibeli barang dagang dari PD Andalas Jakarta seharga 2 juta dengan syarat 3/10 N/30 faktur nomor 35. Tanggal 15 Desember dibeli peralatan kantor dari CP Atco Jakarta seharga 5 juta dengan syarat EOM faktur nomor 2710. Tanggal 18 Desember dibeli barang dagang dari PD Maya Padang seharga 4 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N/30 faktur nomor 230. Transaksi tersebut kita akan masukkan ke dalam jurnal pembelian sebagai berikut. Baik, kita lihat tanggal 1/12, nomor fakturnya 20, nomor faktur 27, akun yang dikredit PD Maya Padang, referensi kita centang saja, terminnya 3/10 N/30. Pembelian, karena yang kita beli barang dagang maka kita masukkan ke dalam kolom pembelian, dan karena membelinya secara faktur maka utang dagang bertambah 2.900.000. Tanggal 7/12 nomor fakturnya 65, akun yang dikredit adalah PT Metro Jakarta, terminnya 3/10 N/30 atas syarat pembayaran. Terus karena yang dibeli adalah perlengkapan maka kita tuliskan dalam kolom serba-serbi. Pada kolom akun kita tuliskan perlengkapan dan jumlah yang dibeli adalah 1.200.000, dan pada kolom utang dagang juga kita masukkan 1.200.000. Tanggal 8 Desember itu nomor fakturnya 35,
akun yang dikredit adalah PD Andalas Jakarta, terminnya 3/10 N/30, pembeliannya karena ini barang dagang maka pembeliannya 2 juta masuk ke kolom pembelian, terus utang dagangnya juga bertambah 2 juta. Tanggal 15/12, nomor fakturnya adalah 2710, akun yang dikredit adalah CP Atko Jakarta, terminnya EOM, pembeliannya kosong karena ini adalah yang dibeli adalah peralatan, dia akan masuk kolom serba-serbi. Jadi pada kolom akun itu kita tuliskan peralatan dengan jumlah 5 juta. Sementara utang dagang juga kita tambahkan 5 juta kredit. Tanggal 18/12 dibeli barang dagang. Jadi di sini ada nomor fakturnya 230, akun yang dikredit PD Maya Padang, syaratnya adalah atau terminnya adalah 3/10 N/30. Pembelian karena di sini barang dagang yang dibeli kita masukkan ke dalam kolom pembelian 5 juta dan utang dagang 4 juta. Sehingga jumlah pembelian sebesar 8.900, sementara serba-serbi 6.200. Jumlah keduanya adalah 15.100, sehingga jumlah utang juga harus sama dengan jumlah debit, di mana debit terdiri dari pembelian dan serba-serbi, sementara untuk kredit hanya terdiri dari utang dagang yang sebesar 15.100. Selanjutnya akun jurnal penjualan. Ini terjadi beberapa transaksi. Tanggal 2 Desember dibayar kepada PD Andalas Jakarta utang bulan lalu sebesar 2.500 dengan cek nomor 279. Tanggal 11 dibayar beban angkut barang yang dibeli tanggal 8 Desember yang lalu sebesar 200.000 dengan cek nomor 2780. Terus tanggal 11 lagi dibayar faktur nomor 27 tanggal 1 Desember 2005 dengan cek nomor 2781. Lihat soal dalam jurnal pembelian. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya. Tanggal 2 Desember itu nomor fakturnya atau nomor cek ya, bukan nomor cek itu 2779. Terus akun yang debit PD Andalas Jakarta. Di sini karena membayar utang berarti utang dagang kita berkurang, jadi masuk kolom utang dagang 2.500 dan kas kredit 2.500. Tanggal 11 itu ada cek nomor 2780. Akun yang dikredit akun yang didebit tidak ada. Kita masukkan ke kolom serba-serbi buat angkut barang. Jumlahnya 200 dan kasnya 200. Tanggal 11/12 itu dengan nomor cek 2781. Terus tanggal 1 Desember itu ada pembelian Maya Padang 2.900 ya, 2.900 dengan syarat 3/10 N/30. Jadi kita lihat di sini pada Maya Padang utang dagangnya 2.900, potongan pembeliannya 87.000, itu diperoleh dari 3% kali 2.900 karena ada syarat 3/10 N/30, sehingga potongan pembeliannya adalah 87.000. Sehingga yang dibayar per kas tinggal 2.813.000. Demikian contoh praktek menyusun jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara kredit. Sementara jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran kas, baik itu pembelian tunai maupun pembayaran beban dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.